Waktu kini bergerak dengan perlahan. Nyai Turabremi masih seperti melayang kembali, berusaha meyakinkan diri bahwa yang dihadapinya itu bukanlah mimpi. Dalam siraman cahaya yang terang benderang, Nyai Turabremi melihat dengan jelas wajah dari Sekar Kedaton yang disebut-sebut sebagai pemilik wajah yang cantik, bahkan tercantik di seluruh sudut Mojopahit. Narapatya, ucap sang raja meminta perhatiannya. Ucapan sang Prabu itu dengan seketika menyebabkan ruangan itu menjadi sangat hening. Senopati Kuda Narapatya kini menyembah. Hamba Gusti. Prabu Hayam Wuruk memperhatikan wajah calon menantunya dengan cermat, seolah mengukur apakah pemuda itu adalah calon menantu yang tepat untuk anaknya. Namun dari sudut manapun, Prabu Hayam Wuruk tidak melihat kekurangan yang mengurangi bobotnya ketika kelak disandingkan dengan Sekar Kedaton. Pemuda itu telah ditempatkan sebagai prajurit pengawal pribadinya beberapa tahun. Sama sekali ia tidak memiliki cacat ketika melaksanakan tugasnya. Apakah sudah kau sampaikan kepada kedua orang tuamu? Mengapa malam ini aku mengundang mereka kemari? Senopati Kuda Narapatya mengangguk sangat dalam sambil menekuk tubuhnya. Sudah Gusti. Ruang dalam wisma kediaman Mahapatih Gajah Hinggon itu terasa hening. Namun siapapun melihat wajah sang Prabu sedang sangat sumringah menjadi gambaran kebahagiaan yang sulit untuk ditutupi. Kitura. Sebelum Kitura menyampaikan apa keperluan Kitura datang ke kota raja, sebagai pribadi, aku mengucapkan selamat datang. Sang raja kini mengalihkan arah pembicaraannya. Kitura Bremi yang mampu menguasai diri itu kemudian menyembah sebagaimana petunjuk yang telah diberikan oleh anaknya. Kuda Narapatya kini berdebar-debar melihat sikap dari romonya. Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba sungguh sangat tidak mengira pada malam ini mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa besar. Karena bermimpi pun hamba tidak pernah, apalagi membayangkan untuk bisa menghadap pada Sang Prabu. Sang Prabu kini kembali mengangguk. Pertemuan ini bukanlah mimpi Kitura. Sebaliknya, aku juga merasa senang karena Kitura berkenan untuk datang ke kota raja guna menghadap sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh anak Kitura. Kitura Bremi yang telah tenang seutuhnya kini kemudian menyembah. Malam itu adalah malam yang dingin, namun Senopati Kuda Narapatya basah kuyup oleh derasnya keringat yang telah membasahi tubuhnya. Tegang yang dirasakan Senopati Kuda Narapatya itu kemudian mencair ketika melihat romonya mampu menanggapi pembicaraan dari sang Prabu. Kitura kini telah terlihat tenang seutuhnya. Lalu keperluan Kitura? Tanya sang Prabu. Dengan tanggap Kitura pada kandungan di balik pertanyaan yang telah dilontarkan oleh sang raja itu. Hamba Gusti. Kedatangan hamba untuk menghadap Gusti Prabu adalah hangepun-nepun enjang Haji Jawah Sonten. Hamba ditangisi oleh anak lelaki hamba semata wayang, yaitu Kuda Narapatya. Anak hamba yang tidak mampu mengukur derajatnya, yang hanya berasal dari rumpun sawah, telah lancang berani untuk mengangankan hidup berdampingan dengan sang Kusumaning Ayu, Gusti. Jawaban itu menyebabkan sang Prabu mengangguk perlahan.
Jawaban itu sekaligus mengagetkan kuda Narapatya yang tidak mengira romonya ternyata menyembunyikan kemampuan tata krama yang sangat memadai. Kuda Narapatya juga bingung ketika melihat Mahapati Gajah Hinggon tersenyum dan manggut-manggut. Jadi keperluan Kitura datang tengah malam ini adalah karena anakmu, Kitura. Senopati Kuda Narapatya telah lancang untuk menginginkan hidup berdampingan dengan anakku, Sekar Kedaton yang telah kau sebut sebagai Sang Kusuma Ningayu. Dan tegasnya, Kitura melawar anakku untuk dipersunting oleh anakmu. Kitura Bremi kini menyembah sambil mengangguk sangat dalam. Mohon ampun sebelumnya, Gusti, untuk tindakan anak hamba yang tidak tahu diri ini. Prabu Hayam Wuruk kini tertawa pendek, namun semua orang tahu suara tawa Hayam Wuruk itu berasal dari hati yang sedang gembira. Paman Gajah Hinggon, sang raja kini meminta perhatian. Gajah Hinggon kemudian menyembah. Hamba Gusti. Prabu Hayam Wuruk kemudian mengarahkan pandangan matanya pada wajah Darmadyaksa Kasaiwan Siwamurti. Dan kau Bobodang Acarya Siwamurti. Darmadyaksa Kasaiwan Siwamurti mengangguk perlahan sambil menyembah dengan mata yang terpejam. Hamba Gusti. Prabu Hayam Wuruk menyempatkan menoleh kepada anak dan istrinya. Baik Paman Pati maupun Paman Darmadyaksa Kasaiwan, pada tengah malam ini ku minta menjadi saksi atas lamaran yang kuterima dari Kitura dan istrinya terhadap anakku Sekar Kedaton bagi anak lelakinya. Gajah Hinggon dan Darmadyaksa Kasaiwan kini mengangguk bersamaan, juga dengan jawaban yang sama. Hamba Gusti. Sang raja kemudian mengalihkan perhatiannya pada Sekar Kedaton. Kusumawardhani, Sekar Kedaton kini agak terkejut dan bergegas menyembah. Kau sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Kitura. Sebagai orang tua, Romo tidak akan memberikan jawaban sebelum mendapat kepastian darimu. Apakah kau bersedia untuk menerima pinangan itu, Nduk? Kusumawardhani kini melirik romonya sambil menyembunyikan raut mukanya yang agak tersipu. Namun bagi Hayam Wuruk dalam kedudukannya sebagai seorang romo, juga para romo manapun ketika menghadapi keadaan yang sama, manakala anak yang sedang menghadapi pinangan ternyata diam tidak menjawab dan menunduk tersipu, sikap yang demikian itu sudah merupakan sebuah jawaban. Melihat sikap Kusumawardhani yang seperti itu, Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Hinggon tertawa bersama-sama. Hal itu menyebabkan Darmadyaksa Kasaiwan kini membuka matanya. Namun sang pemuka agama Hindu itu tidak melihat penyebab sang raja dan Mahapatinya tertawa. Justru karena itulah Darmadyaksa Kasaiwan itu kini menjadi bingung. Hamba bersedia, Romo, jawab Kusumawardhani. Jawaban itu menyebabkan sang raja terbelalak sekaligus menjadi dorongan bagi Gajah Hinggon untuk lebih tertawa dengan kekeh. Kitura Bremi dan Nyai, kalian sudah mendengar apa jawaban anakku. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, dengan ini kunyatakan pinanganmu untuk anakku Sekar Kedaton, untuk menjadi istri anakmu, Kuda Narapatya, telah kuterima. Bagaimanapun, jawaban sang raja itu telah menyebabkan pendopo bergoyang dengan amat keras. Meskipun telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bahwa lamaran itu diterima dan direstui oleh sang raja, hal itu tetap menyebabkan isi dada Kitura Bremi dan istrinya serasa penuh. Keadaan yang demikian
juga dirasakan oleh Nyi Tura yang kembali sibuk mencubiti lengannya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Nyai Tura Bremi meyakinkan diri bahwa pertemuan dan diterimanya lamaran itu bukanlah sebuah mimpi. Meluap kini dada suami istri itu, pun meluap pula isi dada dari Senopati Kuda Narapatya yang tidak menyangka mimpi yang telah dibangunnya kini telah menjelma menjadi sebuah kenyataan. Ketika isyarat cinta yang dilontarkan kepada Sekar Kedaton tidak bertepuk sebelah tangan, Kuda Narapatya harus memandang jauh ke depan melihat kenyataan betapa hubungan itu tidak akan tuntas bermuara pada sampai ujungnya. Senopati Kuda Narapatya merasa tidak memiliki bekal apapun yang bisa ia banggakan untuk mengawini anak raja itu. Ia tidak memiliki darah bangsawan. Ia hanya anak seorang petani melarat yang bertempat tinggal di Nyapanan. Namun sang raja justru berpandangan lain. Sang Prabu sama sekali tidak meremehkan asal-usulnya, tidak mempersoalkan dari mana ia berasal. Namun perjalanan menggapai cintanya itu kini telah berjalan dengan lancar. Seharusnya aku berterima kasih pada Emban Rakaweni. Tanpa ulahnya yang aneh itu, mustahil aku akan diizinkan untuk mengawini Kusumawardhani, kata Senopati muda itu dalam hatinya. Luapan hati yang bergemuruh juga telah mengobrak-abrik isi dada Sekar Kedaton. Muara dari segenap bebannya kini menetes dalam bentuk air mata yang bergulir. Sang raja yang melihat anaknya menangis serasa juga terbelah dadanya. Sebagai seorang bapak, Hayam Wuruk merasa bukanlah bapak yang sempurna. Terbukti selama bertahun-tahun sampai ia tidak tahu kalau anak gadisnya itu telah menderita. Harus kutebus kesalahan itu dengan tetap membuat Kusumawardhani bahagia, kata sang raja dalam hatinya. Di sebelah yang lain, Mahapatih Gajah Henggon terlihat berbinar-binar bahagia. Gajah Henggon merasa senang melihat kebahagiaan dari Sekar Kedaton yang tergambar dengan jelas melalui tetes air matanya. Gajah Henggon sangat mengenal Sekar Kedaton saat masih bayi. Bahkan ia juga menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Gajah Henggon merasa tenang setelah akhirnya melihat Kusumawardhani berada dalam lindungan orang yang tepat. Akan hanya Bini Haji, ia sulit menebak bagaimana warna perasaannya yang tersimpan rapi di balik wajahnya yang teduh. Paman Dharmatyaksa, aku ingin perkawinan mereka diresmikan malam ini juga. Dengan raut muka yang agak bingung, Ki Tura Bremi kemudian memandang ke arah sang Prabu. Malam ini juga, Gusti? Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Aku tidak ingin menunda kebahagiaan anakku. Ucapan sang Prabu itu telah menyebabkan permukaan hati Senopati Kuda Narapatya bagai digerayangi oleh ribuan ekor semut. Namun ucapan itu menyebabkan alis Ki Tura kini mencuat. Sebangun dengan perasaan yang muncul di permukaan hati Ki Tura, Mahapatih Gajah Henggon kini juga merasa gelisah. Apa yang akan terjadi esok hari? Tanya Gajah Henggon dalam hatinya sendiri. Maka kini terjadilah kesibukan yang luar biasa di Wisma Kepatihan yang disaksikan oleh kalangan yang sangat terbatas itu. Senopati Kuda Narapatya merasa takjub karena sama sekali tidak mengira malam itu pula ia akan disahkan perkawinannya dengan Kusumawardhani. Sebagaimana pula dengan Kusumawardhani yang juga mengira perkawinannya masih akan diselenggarakan dalam beberapa hari. Boleh dikata rangkaian perkawinan yang diselenggarakan itu amat sederhana dan ala kadarnya. Akan tetapi yang hanya ala kadarnya itu justru membuat Kusumawardhani merasa bahagia. Sekar Kedaton tidak bisa membayangkan betapa ribut dan bergejolaknya para kerabat ketika menyikapi apa yang telah terjadi.
Melewati tengah malam, ketika upacara perkawinan itu telah usai, sang raja dan Garwo Anen kemudian kembali ke istana. Atas kehendak sang Prabu, pasangan temanten baru itu kemudian menghabiskan malam di wisma kediaman Mahapati Gajah Enggon. Kepada Kitura Bremi, sang Prabu menawarkan menginap di istana. Namun, pasangan suami istri yang sangat lugu dari desa Japanan itu memilih untuk menginap di Kepatian. Di hari yang penting bagi Kusumawardhani itu, langit nampak bersih tanpa selembar pun mendung yang menodainya. Semilir angin yang turun dari Gunung Penanggungan seperti ikut mengayu Bagyo atas perkawinan yang diselenggarakan bagai tanpa rencana, yang meskipun sungguh sangat sederhana dirasakan berlimpah kebahagiaan bagi para pelakunya. Hak itu kini telah menjadi milik Senopati Kuda Narapatya dan Kusumawardhani. Mereka kini tidak lagi harus sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dan merahasiakannya dari siapapun. Kini tidak ada lagi orang yang boleh menghalang-halangi hubungan yang telah disahkan oleh agama, disaksikan dan direstui oleh sang raja. Apalagi bila penghalang itu hanya seorang emban yang bernama Ragaweni. Bahkan sang permaisuri Sri Sudewi pun tidak akan mampu menghalang-halangi mereka. Senopati Kuda Narapatya adalah seorang pemuda yang sedang penuh semangat dan gairah, dan istrinya adalah penyeimbang dari gelegaknya. Kusumawardhani yang adalah anak raja bukanlah sebuah benda mati yang tidak memiliki hasrat. Sebagai wanita muda, Kusumawardhani juga memiliki gairah yang tidak kalah menggelegak, yang selama ini harus disembunyikan dengan sangat rapi karena kedudukannya sebagai seorang sekar kedaton yang selalu diperhatikan oleh banyak orang. Bagai kuda yang selalu dikekang, ketika memperoleh kebebasan, ia kini berubah liar tidak terkendali. Maka kemudian hubungan badani yang mereka jalani telah meruntuhkan sekat-sekat derajat batas yang selama ini memisahkan jarak antara mereka. Senopati Kuda Narapatya berasal dari tanah lumpur belepotan di Japanan, sementara Kusumawardhani berasal dari darah biru di lingkungan istana yang sangat terjaga kemurnian darahnya sejak raja pertama, yaitu Ken Arok, yang bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Dua anak manusia berlainan jenis dan latar belakang itu kini telah lebur menyatu menjadi satu, tidak terpisahkan oleh yang lain. Kebersamaan telah mengubah keduanya menjadi sama-sama beringas, mergu gelegak tuntas tanpa sisa. Luar biasa rangkaian kejadian hari ini, Gusti Putri. Aku tidak pernah bermimpi bisa memiliki Gusti Putri. Akan tetapi, mimpi mustahil itu tiba-tiba berubah karena Yang Widi berpihak dan merasa iba pada kita. Mengawali hari sebagai istri, Kusumawardhani bersikap manja di pelukan suaminya. Kakang masih memanggilku Gusti Putri? Senopati Kuda Narapatya kini tersenyum. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Jangan lagi menyebut Gusti Putri. Baik istriku, Diajeng Kusumawardhani. Nada aneh yang diucapkan oleh suaminya itu telah menyebabkan Kusumawardhani terpingkal-pingkal. Namun tiba-tiba Senopati Kuda Narapatya terdiam. Diajeng, hari ini kita boleh merasa bahagia. Tetapi untuk selanjutnya, kita harus siap untuk menghadapi banyak tekanan dan juga pertanyaan dari banyak pihak. Aku berharap siapapun yang tidak menyetujui akan bisa menerima keadaan ini, Diajeng. Kusumawardhani kini menerawang memandang langit-langit
bilik yang oleh Mahapati Gajah Henggon telah disediakan untuknya. Tarikan nafasnya berubah menjadi helaan nafas panjang dan terasa berat. Sikap ibunya dan juga para kerabat keluarga yang lain kini telah menyesakkan dadanya. Aku tidak peduli dengan siapapun, Kang Mas. Apabila tekanan itu masih ada, bawa aku pergi kemanapun, Kang. Aku istrimu, dan kewajiban seorang istri adalah harus mengikuti kemanapun suaminya. Aku tidak perlu merasa terbebani oleh kedudukanku sebagai seorang Sekar Kedaton. Aku ikhlas dan juga sangat mendukung niat Romo Prabu untuk menunjuk Adimas Wirabumi sebagai penggantinya nanti. Sedang aku akan ikut Kakang ke Japanan atau kemanapun. Apapun yang terjadi, Kakang akan tetap melindungiku, bukan? Pertanyaan Kusumawardhani itu menyebabkan dada suaminya kini terasa penuh dan meluap makantar-kantar. Ki Ajeng, aku akan selalu melindungimu. Aku bersumpah demi langit dan tempatku berpijak. Bila ada kekuatan yang tidak teratasi yang akan memisahkan kita, aku tidak akan pernah ragu untuk membeli dan membayarnya dengan nyawaku. Sumpah itu telah menyebabkan bulu kuduk Kusumawardhani serentak menjadi bangkit. Sumpah itu sangat menakutkan dan sekaligus menggelisahkan hatinya. Kusumawardhani sadar sepenuh hati betapa di luar sana ada banyak pihak yang berusaha untuk menggagalkan niat sang raja yang akan mengangkat Bre Wirabumi sebagai seorang Kumara Raja dan memaksakan dirinya yang harus mewarisi tahta. Sebagai pihak yang dianggap merusak semua rencana, Senopati Kuda Narapatya benar-benar berada dalam bahaya. Suaminya kini akan berada di titik sasaran bidik. Sekar Kedaton tahu benar ibunya adalah seorang pendendam. Sri Sudewi pasti akan sanggup melakukan tindakan apapun, belum lagi Wikramawardhana yang pasti sangat kecewa. Di luar sana pasti akan ada banyak pihak yang merasa tidak senang pada perkawinan itu yang mungkin bisa menjelma menjadi anak panah yang kemudian meresat dari kejauhan dan ayunan pisau yang entah siapa pelepasnya. Sangat mungkin suatu ketika anak panah yang melesat itu tenggelam di dada Kuda Narapatya. Kakang, ceritakan aku tentang rumahmu di Japanan, ucap Kusumawardhani yang berbelok dengan tiba-tiba. Kuda Narapatya kini tersenyum. Kenapa, Ki Ajeng? Tanya Kuda Narapatya. Itu rumah asal dan kampung halaman Kakang. Sebagai istri, aku ingin berkunjung ke sana dan tinggal beberapa hari. Senopati Kuda Narapatya menggeleng dan tertawa. Datang mengunjungi rumahku tidak masalah. Tetapi untuk tinggal beberapa hari jangan, Ki Ajeng. Mencuat kini alis Kusumawardhani. Kenapa, Kakang? Rumahku sangat jelek, Ki Ajeng. Rumah yang sangat sederhana, yang sangat tidak pantas apabila Ki Ajeng sampai menginap. Tempat tidurnya dari anyaman tikar. Banyak sekali nyamuk dan gigitannya sangat menyakitkan. Kulit Ki Ajeng akan penuh dengan jejaknya nanti. Lanjut Senopati Kuda Narapatya. Namun justru penggambaran semacam itu yang menyebabkan Kusumawardhani tidak bisa membendung rasa penasarannya untuk melihat dari dekat pedukuhan asal lelaki yang kini menjadi suaminya itu. Sebuah impian yang butuh sebuah pelampiasan. Aku tidak peduli, Kakang. Kakang telah menjadi suamiku. Aku harus melebur dengan kehidupan Kakang.
aku harus melebur dalam kehidupan mertuaku. Aku mencintai Kakang. Berarti aku juga harus mencintai keluarga dan juga lingkungan Kakang. Senopati Kuda Narapatya sadar tidak ada gunanya mencegah keinginan istrinya yang selalu dipenuhi oleh rasa ingin tahu itu. Sebagai Sekar Kedaton yang hidup di lingkungan istana dan tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di luar tapal batas kota raja, rasa ingin tahunya kini telah meluap-luap. Baik Diajeng, suatu hari kita akan pergi ke Japanan apabila Sang Prabu mengizinkan. Kakang, aku sudah menjadi istrimu. Aku sudah menjadi milik Kakang. Tidak perlu harus meminta izin. Kakang memiliki hak atas diriku sepenuhnya. Apabila Kakang pergi ke seberang lautan, aku juga harus ikut. Ucapan Kusumawardhani itu memaksa Kuda Narapatya merenung lebih dalam. Dengan menjadi suami anak raja, Kuda Narapatya tidak menyangka akan mendapati hal-hal yang sebenarnya tidak terbayangkan. Membawa istrinya pulang dan menginap di Japanan, walau nampak sepele, ternyata itu bukanlah hal yang sederhana. Di luar itu, di lingkungan istana, sedang bergejolak perebutan kekuasaan yang terasa sangat aneh. Ada pihak yang begitu bernafsu menginginkan, ada pihak yang begitu kukuh untuk menolak. Ada pula pihak lain yang mati-matian untuk menghalang-halangi. Sebagai suami anak raja, Kuda Narapatya kini harus terseret pada derasnya arus yang aneh itu. Ia kini harus pintar-pintar untuk menempatkan diri. Kakang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Kusumawardhani. Kuda Narapatya kini memandang wajah istri dalam pelukannya itu. Tanya apa Diajeng? Pernahkah sebelum denganku Kakang menjalin hubungan dengan wanita lain? Pertanyaan yang menohok itu telah menyebabkan Senopati Kuda Narapatya terhenyak. Namun sejenak kemudian tawanya kemudian berderai. Dalam perjalanan pulang dari Pedukuhan Japanan, Senopati Kuda Narapatya mendengar cerita dari romonya untuk keperluan apa Ki Sinjura dan istrinya datang ke rumahnya sore hari itu. Kuda Narapatya kini memeluk erat istrinya dan membiarkan tangannya dituntun untuk mengenali lekuk-lekuk tubuh istrinya. Diajeng, aku pernah menyukai seorang gadis, anak orang paling kaya di Japanan. Tetapi untunglah, orang tuanya menolak dan memaki-makiku. Bahkan juga meludahi wajahku. Hal yang akhirnya justru menyelamatkan aku, mengembalikan aku pada arah yang benar Diajeng. Sejak semula, aku bertekad ingin mengabdikan diri pada negaraku dengan menjadi seorang prajurit. Hal itu justru yang kemudian membawaku mendekat pada takdirku. Takdir untuk bertemu denganmu. Dan akhirnya, kini aku menjadi suamimu Diajeng. Jawaban itu telah menyebabkan Kusumawardhani sedikit berubah. Anak raja di Raja Hayam Wuruk itu terheran-heran. Ia tidak menyangka suaminya pernah mengalami hal yang sangat buruk. Kenapa Diajeng? Tanya Kuda Narapatya melihat tatapan mata dari istrinya. Orang paling kaya itu meludahimu, Kakang. Benar Diajeng. Tetapi tidak apa-apa. Kejadian itu justru menempatkan aku untuk berutang budi padanya. Juga berutang budi pada Emban Ragaweni. Dengan segera alis Kusumawardhani mencuat karena tidak memahami kemana arah ucapan suaminya itu. Berterima kasih Kakang. Benar Diajeng. Kalau aku tidak mengalami pelecehan seperti itu, aku mungkin akan tetap terpuruk di Japanan, menjadi bukan siapa-siapa.
pelecehan itu telah menumbuhkan tekad dalam hatiku untuk mengubah nasibku di Ajeng. Aku kemudian berangkat ke Mojopahit, mengabdikan diri menjadi seorang prajurit, dan berhasil menggapai pangkat setinggi sekarang setelah mengikuti beberapa perang di mana-mana. Aku kemudian menggapai puncak hidupku, kemudian dengan mengawini Sekar Kedaton. Aku juga berterima kasih pada Emban Ragaweni, karena tanpa perbuatan Emban itu, mustahil sekarang kita bisa menjadi seorang suami istri yang bahkan langsung direstui oleh Sang Prabu. Bukan begitu Di Ajeng? Kusuma Wardani terdiam dan berusaha mencerna ucapan dari suaminya. Wajah Emban Ragaweni yang beringas kini muncul di kelopak matanya. Silih berganti dengan wajah dari ibundanya. Dia Kusuma Wardani ngeri membayangkan bagaimana ibunya nanti akan melotot dan mungkin akan mendampratnya. Ya, benar Kakang. Aku juga merasa berutang budi pada bibi Emban Ragaweni. Karena dengan siksaan yang ia lakukan, ia kemudian terpergok oleh Romo Prabu. Hening yang mengalir seperti menjeda pembicaraan mereka. Dengan penuh kasih sayang, Kusuma Wardani kini menyodorkan keningnya. Bibi Emban Ragaweni telah mengasuhku sejak lahir. Perasaan yang terbentuk dalam hatiku, justru Bibi Ragaweni lah yang kurasakan sebagai ibu yang sesungguhnya. Bukan ibu permaisuri yang tidak pernah memelukku. Aku akan menjadi orang yang paling menangisinya ketika nanti Bibi Ragaweni dihukum mati. Aku berharap Romo akan membatalkan niatnya. Jika sifat dan cara pandang dari Bibi Ragaweni berubah, aku juga tidak keberatan jika ia mengabdi kepadaku. Hening kini datang tiba-tiba. Kuda Narapatya terdiam. Kusuma Wardani juga terdiam. Masing-masing mengumbar angan-angannya melayang entah kemana. Setidaknya kuda Narapatya amat takjub melihat rangkaian peristiwa beruntun yang terjadi dalam waktu yang amat pendek itu. Di Ajeng, aku saja sulit untuk mempercayai kejadian ini. Dalam hitungan hari, aku berubah tempat menjadi suami seorang Sekar Kedaton. Lantas bagaimana dengan Romo dan biungku? Kuda Narapatya kini mengumbar renungan dalam hatinya. Tiba-tiba saja Senopati Kuda Narapatya terbangun. Di Ajeng, aku harus menengok orang tuaku. Mereka pasti tidak bisa tidur dan sibuk meyakinkan diri bahwa semua kejadian hari ini bukanlah mimpi. Kau mau ikut? Kusuma Wardani kini menggeleng. Besok saja Kang Mas. Kang Mas jangan pergi terlalu lama. Baik Di Ajeng. Kuda Narapatya kini mengangguk dan berlalu.